Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Pak Akrom, selaku Kasubtim Data Madrasah. Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian selamat datang kepada user champion, kepala madrasah, Bapak Ibu guru, serta rekan-rekan lainnya dari berbagai provinsi di Indonesia. Senang sekali bisa bertemu di forum diskusi belajar usung 4D, yaitu berbagi langsung dan jumpa pakar, serta jumpa user champion MIS 4.0, khususnya MIS Madrasah. Dalam mengawal moto 4D, yaitu dukung, dampingi, demi data. Sebagai forum untuk mempertukarkan berbagai informasi terkini terkait proses kerja dan tata kelola MIS 4.0. Perkenalkan, nama saya Nanang Kurniawan, selaku moderator pada sesi belajar usung 4D episode ketiga hari ini, yang akan menemani rekan-rekan semua untuk membahas sebuah topik, yaitu serba-serbi sinkronisasi dan input data GTK MIS 4.0. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyapa kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama ialah Ibu Zakia. Beliau adalah runner-up kedua user champion MIS 4.0 teladan nasional tahun 2023 dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua ialah Bapak Fahru Roji. Beliau selaku user champion MIS Kemenak Provinsi DKI Jakarta, khususnya Kota Jakarta Selatan. Tak lupa pada kesempatan ini saya turut mengingatkan kepada Bapak Ibu hadirin di Zoom pada kali ini. Yang pertama ialah untuk menyimak jalannya diskusi dari awal hingga akhir acara, kemudian berpartisipasi aktif dalam tanya jawab nanti. Yang kedua, bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan format nama, underscore, asal, underscore, kemudian pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan kita rekap dan dibahas bersama pada sesi tanya jawab. Atau kami bantu dengan respon tertulis di chat box juga. Lalu yang ketiga, kepada seluruh peserta belajar usung 4D, selesai acara dimohon untuk mengisi formulir umpan balik yang akan kami kirimkan melalui kolom chat. Formulir ini wajib diisi agar peserta mendapatkan sertifikat atas keikutsertaan webinar hari ini. Dan terakhir ialah jangan lupa untuk memfollow Instagram, kemudian Facebook, dan Twitter Madrasah Reform untuk terus mendapatkan informasi menarik seputar MIS dan pendidikan Islam. Sebelum memulai acara, kami mohon kepada para narasumber untuk membuka kamera, dan kami minta teman-teman panitia mendokumentasikan momen ini. Baik, kita hitung untuk 2 kali take. Baik, kami dari panitia coba untuk ambil gambarnya. Pak Akrom, mungkin boleh kami ambil gambarnya. Kami persilakan untuk menyalakan kamera. Baik, sebentar kami atur terlebih dahulu. Baik. Ya, kami ambil dulu gambarnya. Bapak Ibu sekalian, 3, 2, 1. Baik, sekali lagi saya ambil lagi gambarnya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk sesi fotonya. Kita berlanjut. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, hadirin Zoom 4D periode 3. Kita ketahui bahwasanya sistem MIS 4.0 telah menjadi tonggak penting dalam pengelolaan data pendidikan, yaitu menjadi standar bagi para pemangku kepentingan dalam meneruskan kebijakan, mengevaluasi, memantau kemajuan, akses, dan kualitas pendidikan Islam. Saat ini MIS 4.0 telah mengalami perkembangan dan inovasi yang signifikan untuk pencatatan data guru, siswa,
tenaga pendidikan, rombongan belajar, serta sarana prasarana, juga mengenai profil lembaga madrasah. Tentu saja, peran data EMIS 4.0 sangat penting dalam menentukan arah dan perkembangan pendidikan Islam. Namun, meskipun sistem ini telah mengalami peningkatan, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi terutama dalam hal penginputan data EMIS 4.0, terutama yaitu mengenai data GTK. Permasalahan yang sering kita jumpai terkait input data GTK di EMIS 4.0 adalah yang pertama, input data GTK terkait kelengkapan dokumen dan data yang harus diinput. Kemudian menu-menu yang harus diakses dalam membuat data baru di GTK. Kemudian pembaharuan data GTK terkait fungsi atau jabatan GTK, pemindahan GTK, mutasi antar lembaga, dan juga mengaktifkan kembali GTK yang sudah tidak aktif. Yang terakhir yaitu tidak kalah penting, isu pada belakangan ini ialah mengenai sinkronisasi data EMIS ke Simpatika yang masih kesulitan untuk tersinkron dan sebagainya. Para UC perlu menyadari bahwa urgensi untuk menyelesaikan masalah GTK tersebut menjadi sangat penting karena dapat berdampak pada hak dan kewajiban guru dan tenaga kependidikan di lingkungan madrasah. UC dan para perangkat pendukungnya harus disiplin dan melakukan pembaruan baik di sistem EMIS ataupun di aplikasi pendukung lainnya. Oleh karena itu, sebagai UC hendaknya mampu membangun komunikasi dan koordinasi dengan madrasah, tim pusat, dan tim pengembangan data EMIS. Sayangnya, UC seringkali mengalami keterbatasan akses dalam mendapatkan informasi dan panduan terkait manajemen data GTK. Oleh karena itu, perlu membahas tips, trik, dan solusi praktis untuk mengatasi permasalahan GTK tersebut. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, sebelum sesi pemaparan oleh narasumber, izinkan saya memberikan konteks acara tema pada hari ini yang berkaitan dengan kewenangan sebagai UC. Kemudian mengenai pengelolaan data GTK dan bagaimana proses sinkronisasi GTK ke Simpatika ini dapat memberikan pencerahan kepada rekan-rekan semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu, materi di kesempatan ini kita masuk ke dalam serba-serbi EMIS GTK, di mana aplikasi EMIS yang pertama mengalami memang pembaharuan yang sangat signifikan, di mana sekarang sudah dikembangkan EMIS 4.0. Dalam pengelolaan pendidikan, terutama data induk, data pokok, dan data program pada Kementerian Agama, sekarang sudah dikeluarkan ketetapannya dalam KMA 83 tahun 2022. Ini sebagai dasar pengelolaan data pendidikan di Pendis khususnya, sebagai tolak ukur daripada penggunaan database ke semua kebijakan, baik itu berbagai aplikasi yang ada di Kementerian Agama. Salah satu data yang dikelola ialah data guru atau pendidik dan tenaga kependidikan, seperti data NIK, nomor KK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, status tugas utama, tugas tambahan, dan jam mengajar, data riwayat pendidikan, mutasi, bahkan sampai nanti sinkron ke Simpatika sebagai kelayakan nanti untuk mendapatkan TPG dan lain sebagainya. Untuk kebijakan ke depan, rencananya yang pertama, bahwasanya EMIS 4.0 itu akan dipindahkan kewenangannya ke Biro Data Humas, ya, informasi di bawah Sekretariat Jenderal. Kemudian ada juga draft untuk yang akan diterbitkan nanti ialah kewenangan bagaimana untuk pengaturan manajemen perubahan itu sendiri. Kemudian yang ketiga ialah mengenai Juknis. Baik, selanjutnya mengenai kewenangan UC, ini kita tampilkan UC tingkat provinsi. Tingkat provinsi ini sebagaimana di dalam KMA tadi, itu banyak sekali kegiatan
yang perlu dilakukan oleh UC tingkat provinsi. Salah satu di antaranya ialah yang pertama meneruskan informasi dari pusat kepada tingkat kabupaten kota dan madrasah. Kewenangan-kewenangan ini tidak lepas daripada kebutuhan atau juga mungkin hak akses dari setiap UC, ya. Nanti kita akan lihat UC mana saja yang bisa melihat, bisa monitoring, bahkan bisa mengelola atau mengedit sebuah data di EMIS 4.0. Nah, ini salah satu contohnya ialah user EMIS tingkat provinsi. Yang terakhir ini kewajiban UC tingkat provinsi ialah melaporkan, ya, pemutahiran data di semester akhir, baik semester 1 maupun semester 2. Berlanjut ke tingkat kabupaten, bersama dengan provinsi lebih banyak melihat dan monitoring. Kemudian yang terakhir ialah kewenangan user champion tingkat madrasah. Tingkat satuan pendidikan, di sini walaupun sedikit ya dari tadi provinsi dan Kemenak, tapi 100% ini ialah UC di tingkat madrasah itu lebih kepada banyak melakukan pengelolaan data, mengedit dan sebagainya. Baik itu operator madrasah maupun kepala lembaga atau kepala madrasah. Berikut matrik yang menggambarkan kewenangan-kewenangan dari jenjang tadi. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Jadi ketika mengelola data GTK, ini khusus GTK ya Bapak Ibu. Walaupun di sebelumnya tentang siswa beda lagi pelakuannya. Sebab contoh misalkan di tingkat provinsi untuk siswa kita bisa melakukan approval pengajuan data siswa baru. Juga kita bisa melakukan perubah tingkat dan reaktivasi dalam provinsi. Tapi untuk GTK ini ada beberapa poin. Yang pertama untuk melihat, ya, monitoring, kemudian mengelola, dalam hal ini ialah mengedit data, kemudian mencetak, kemudian export, lalu terakhir itu konfirmasi. Maaf, yang poin 4 itu menyetujui atau menolak. Nah, yang hijau di sebelahnya itu ialah hak akses masing-masing user champion. Nah, untuk tingkat operator lembaga, ya, ini hampir semuanya hijau, ya, dia memiliki akses melihat juga, monitoring, dan dia juga pasti dia bisa mengelola atau mengedit data GTK. Nah, untuk menyetujui itu lebih kepada hak akses di kepala lembaga. Kemudian dia mengekspor data sampai konfirmasi data atau PAP. Nah, kepala madrasah melihat, monitoring, tidak bisa mengedit, ya. Kemudian juga yang penting ialah menyetujui, baik itu menyetujui perubahan data GTK atau penginputan GTK baru, itu dilakukan oleh kepala madrasah. Lalu ekspor data. Kemudian kabupaten kota ini juga sama, melihat, monitoring, kemudian mencetak dan ekspor, lalu menyetujui. Untuk kabupaten kota itu lebih kepada mutasi antar lembaga atau antar madrasah, itu melewati kabupaten kota. Nah, untuk provinsi ini hanya sedikit haknya untuk mengakses EMIS 4.0 kaitan dengan GTK, yaitu hanya bisa melihat, monitoring, dan ekspor data. Mungkin itu sekilas, ya, kewenangan UC. Artinya apa? Kita sebagai user champion baik di tingkat madrasah itu bisa memahami betul apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi ketika ada kendala di madrasah itu harus dilakukan secara berjenjang. Sebelumnya saya selalu sarankan kepada teman-teman di bawah, apakah sudah koordinasi dengan operator tingkat madrasah dalam grup-grup masing-masing. Nah, kalau sudah tidak ada solusi, mungkin bisa dinaikkan ke tingkat kabupaten kota. Jika di kabupaten kota tidak ada solusi, demikian kabupaten kota juga bisa meneruskan ke tingkat provinsi. Nah, ketika tingkat provinsi tidak bisa menemukan solusi atau tidak memberikan pemecahan masalah yang efektif, ya mau tidak mau dari kami selaku tim atau UC EMIS tingkat provinsi, kita harus koordinasi langsung dengan tim pusat seperti itu. Baik secara japri atau mungkin bertemu langsung di tempat ketika ada acara dan sebagainya. Hal inilah yang bisa kita lakukan. Contoh saya di DKI Jakarta itu selalu melakukan koordinasi yang sangat intensif ketika ada suatu masalah.
Nah, pernah terakhir dengan adanya kasus GTK itu sampai kita 2 jam lakukan japri dengan tim pusat. Waktu itu kalau nggak salah eh, datanya tidak bisa sinkron ke Simpatika. Akhirnya kita japri, operator madrasahnya langsung datang ke Kanwil, ketemu dengan saya di sana dan langsung saya berikan fasilitas japri, langsung kita adakan bimbingan teknis seperti itu. Dengan demikian permasalahan tadi yang ada bisa selesai dengan maksimal dan efektif seperti itu. Ini contoh di kami. Ya mungkin sama juga mungkin yang dilakukan oleh tim-tim di profesi lain seperti itu. Dan mungkin banyak lagi cara yang mungkin lebih variasi. Tapi intinya inilah kewenangan UC yang bisa kita uh, cermati ya, kewenangan dari UC lembaga, kepala sampai tingkat provinsi. Dari beberapa pertanyaan yang masuk kemarin ke Google Form, itu sudah direkap oleh tim, kemudian juga oleh para narasumber, sudah mulai dianalisis. Mudah-mudahan nanti ketika di dalam pemaparan bisa menjawab permasalahan yang sudah ditanyakan sebelumnya. Nah, untuk mengulang kembali, untuk mereview kembali, Bapak Ibu user champion yang saya hormati, khususnya untuk user emis di lembaga, baiknya bisa melihat kembali tutorial baik video ataupun modul-modul pembelajaran berkaitan dengan MIS 4.0. Di sini saya berikan ya untuk operator lembaga ternyata banyak sekali tutorial dalam bentuk video. Ya mulai dari melihat daftar aktivitas tugas GTK, daftar tugas utama ya, kemudian tugas tambahan sampai nanti kepada data riwayat apa namanya anak GTK dan seterusnya. Ini video ini bisa kita pelajari ulang. Jadi ketika ada masalah yang kira-kira berkaitan dengan beberapa hal tersebut, bisa langsung buka tutorial videonya atau modulnya juga sudah disiapkan oleh tim emis di dashboard emis. Nah ini operator lembaga masih dalam kegiatan yang sama dan video yang sudah diberikan juga linknya. Next. Operator kepala lembaga ini sudah saya kelompokkan tadi mengenai melihat ya dan mengelola. Tapi mengelola ini bukan untuk mengedit, tapi hanya sebatas apa namanya merubah mungkin filter ya data GTK, ya, tapi bukan lebih kepada mengedit datanya. Lalu menyetujui mutasi masuk, kemudian maaf, menyetujui atau menolak pengajuan GTK baru, ya. Ini videonya juga sudah disiapkan. Kemudian bisa melihat data mutasi keluar dan mutasi masuk GTK. Kemudian monitoring, yang terakhir yaitu mencetak atau ekspor data GTK. Lalu operator Kemenak Kabupaten Kota melihat dan menyetujui data mutasi GTK. Ini dilakukan oleh Kemenak Kabupaten Kota dengan memperhatikan kebenaran data yang diajukan. Kemudian melihat data GTK, kemudian monitoring dan cetak atau ekspor data GTK. Untuk tingkat provinsi, ini hanya 3, melihat, kemudian monitoring, dan cetak. Jadi untuk kewenangan akses untuk provinsi ya sebatas melihat saja gitu. Ketika ada permasalahan untuk pengecekan NIK di GTK bisa kita lakukan. Dan mungkin aktif di mana ya, kendalanya seperti itu. Kita bisa lanjutkan nanti dengan teknis, kalau memang dia kesulitan mengedit data pokok atau mungkin juga kendala di masalah sinkron itu bisa kita lakukan teknis ya. Baik itu nanti secara langsung dengan tim pusat atau mungkin kita bisa bertemu langsung dengan tim pusatnya. Next. Nah, untuk kebijakan Direktorat GTK itu banyak beberapa yang sudah disampaikan sejak tahun 2023 ya. Bahwasanya sejak adanya edaran untuk sinkron antara MS ke Simpatika itu sudah dimulai di tahun 2023. Nah, inilah mungkin awal di mana permasalahan bahasanya itu seperti itu muncul suatu kendala-kendala yang ditemukan oleh UC Madrasah. Tapi ini sebagai sebuah pembaruan sangat dimaklumin kalau memang masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh sistem. Tapi intinya yang diberikan kebijakan oleh direktorat ini ialah untuk kepentingan
dan juga mungkin bagaimana guru dan teknik ini bisa bekerja secara maksimal dan juga bisa mendapatkan haknya, ya, baik itu tunjangan-tunjangan setelah bekerja seperti itu. Yang pertama, seluruh GTK ini yang belum terdaftar Simpatika, terusnya harus mengisi pada aplikasi EMIS. Yang kedua, integrasi data siswa dengan EMIS, ya. Ini juga dilakukan nanti ke depannya sebagai dasar penghitungan mungkin bagian jam, ya. Lalu yang ketiga, integrasi data sarana dan prasarana sebagai dasar ekuivalensi tugas tambahan. Ini semuanya sudah dilakukan dan sudah berjalan sampai sekarang, tapi mungkin ada beberapa hal yang masih perlu, ya, perbaikan-perbaikan di sistem. Next. Lanjut, Mbak. Di antara pembaruan tadi, ya, sinkron ke Simpatika sudah berapa kali dirilis, ya, catatan-catatan penting pembaruan di EMIS itu mulai tanggal 24 Februari tahun 2023. Bahwasanya informasi tadi sebagai urutan, ya, tahapan-tahapan yang nantinya akan menjadikan sinkron EMIS GTK Simpatika menjadi sempurna seperti itu. Yang pertama, untuk tambah GTK baru yang akan terintegrasi dengan Simpak dan Simpatika. Lalu adanya penerbitan akun madrasah digital dan password awal. Next. Mengenai proses approval GTK, ini terkait GTK yang sudah terdata di Simpatika, kemudian baru akan diinput di EMIS 4.0, sudah dilakukan penyesuaian di aplikasi EMIS 4.0 sehingga sudah dapat melakukan persetujuan untuk pengajuan GTK baru. Di EMIS 4.0 yang mana GTK tersebut sudah terdata di Simpatika sebelumnya. Next. Update rilis fitur berikutnya ialah pada 10 Juli 2023. Ini bisa dibaca mungkin edaran-edaran yang sudah disampaikan dari tingkat provinsi ke Kemenak dan seterusnya, bisa dibaca kembali. Itu mengenai adanya menu laporan, lalu arsip laporan detail kelembagaan, laporan detail institusi, kemudian pembaruan menu Sarpras dan sebagainya, sampai kepada penyempurnaan menu daftar GTK. Ini yang paling penting yaitu ubah data, lalu ada tab data GTK. Next. Ya. Untuk update di 2023 yaitu tanggal 22 Agustus, yaitu berkaitan tentang pembaharuan menu BAP BOS. Lalu yang kedua, ini penambahan menu sinkron ke Simpatika. Nah, ini yang saat ini masih banyak juga kendala-kendala yang ditemukan, ya. Semoga dengan adanya pertemuan hari ini dari narasumber kita, baik Bu Zaki atau Pak Roji, bisa memberikan sedikit pencerahan, ya, dari masalah-masalah yang ada dan sudah terkumpul. Mudah-mudahan kita bisa pecahkan pada hari ini, walaupun mungkin tidak 100%, ya. Paling tidak kita sudah membuka, ya, sebuah informasi penting apa saja yang harus dilakukan ketika ada satu kendala berkaitan dengan sinkron ke Simpatika tersebut. Next. Ya. Nah, kendala-kendala tadi, khususnya sinkron GTK ke Simpatika, yang pertama kita lihat kondisi data GTK-nya terlebih dahulu. Yang pertama, ini resume atau mungkin beberapa hal yang mungkin kita pikirkan, adanya data GTK lama. Kemudian yang kedua, GTK baru. Kemudian kondisi datanya itu aktif, dan terakhir tidak aktif. Ini bagaimana cara nanti penginputannya, dan sebagainya. Itu dari segi kondisi data GTK. Kalau dari status GTK sendiri, ketika ditemukan kendala, kita lihat apakah GTK tersebut ASN, ya, PNS atau P3K, atau non-PNS. Lalu yang kedua, status GTK tersebut apakah sudah sertifikasi atau non-sertifikasi. Nah, yang ketiga, kemudian kaitannya dengan mutasi masuk dan keluar. Lalu yang terakhir, apakah GTK tersebut terdaftar di Padamu Negeri. Ini mungkin beberapa resume dari kondisi status, ya. Kemudian next, yang terakhir ialah kendala. Nah, kendala ini, setelah kita analisa
dari mulai kondisinya, lalu statusnya bagaimana. Nah, kendalanya mungkin ini yang kita sering ketemukan. Data tidak ditemukan, kemudian data tidak bisa dilaporkan ke EMIS, kemudian data tidak bisa sinkron ke Simpatika. Nah, yang keempat, tidak bisa dilakukan aktivasi ke Simpatika. Nah, kemudian banyak hal-hal lainnya di di lapangan, tidak hanya empat ini saja mungkin. Nah, nanti kita akan bahas di dalam pertemuan kali ini, ya baik dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat box maupun yang sudah masuk ke dalam kepanitiaan seperti itu. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar atau mungkin topik yang bisa kita bahas hari ini yang akan dipaparkan oleh para narasumber. Ya, untuk selanjutnya kita sambut ya dengan hangat narasumber yang pertama yang akan menyajikan materi, itu ialah Bu Zakia. Silakan Bu Zakia. Oke, baik, terima kasih Pak Nanang atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu UC Champion yang ada di seluruh Indonesia. Salam kenal, saya Zakia, runner-up kedua dari UC Teladan Nasional tahun 2023 kategori tingkat madrasah dari MTS Negeri 1 Oganilir, Provinsi Sumatera Selatan. Oke, mengenai tantangan, biasanya kita itu sebagai UC memiliki tantangan. Nah, untuk saya pribadi, mungkin saat saya menjadi operator ini, tantangan terbesar dari saya itu adalah ketika saya pertama kali menjadi operator EMIS, teman-teman. Nah, untuk tantangan ini, biasanya kita sebagai UC ini akan mempersiapkan data apa saja sih sebenarnya yang akan kita siapkan untuk menginput data GTK. Nah, dari saya pribadi, biasanya saya mengumpulkan data, saya minta kepada GTK-nya itu seperti SK GTK, akte, kartu keluarga, kemudian ada nomor HP, email aktif, pas foto, informasi keluarga. Nah, informasi keluarga ini biasanya saya lihat di data keluarga, teman-teman. Kemudian ada riwayat pendidikan, ada ijazah pendidikan terakhir, ijazah SD, kemudian penugasan. Boleh di next, Mbak? Nah, ini adalah cara saya biasanya untuk melakukan penginputan data. Jadi ketika kita buka aplikasi EMIS, di dashboard itu ada yang namanya guru dan tendik. Nah, kemudian kita pilih ajukan GTK, kemudian kita klik tambah. Setelah kita klik tambah, maka akan muncul formulir GTK baru. Biasanya untuk penambahan GTK baru, saya menggunakan nama dan tempat tanggal lahir. Kemudian silakan Bapak Ibu diisi saja, kemudian pilih selanjutnya. Next, Mbak. Nah, kemudian setelah kita klik selanjutnya, yaitu ada mengenai data diri nih. Nah, untuk data diri itu ini sendiri, kita klik instansi yang mengeluarkan SK, kemudian status kepegawaian, bisa diklik apakah GTK tersebut PNS, P3K, ataupun non-PNS. Kemudian bisa kita isi saja sesuainya. Nah, untuk TMT pegawai ini adalah TMT waktu pertama kali GTK tersebut ditugaskan di tempat kita, teman-teman. Kemudian untuk jenis kelamin bisa disesuaikan saja. Next, Mbak. Nah, ini selanjutnya setelah dari sana yaitu informasi tempat tinggal. Nah, informasi tempat tinggal ini biasanya saya lihat di KK dari GTK tersebut. Namun tidak dipungkiri juga, saya juga menanyakan nih apa saja apakah data yang saya input ini sudah benar atau gimana? Karena data-data seperti ini biasanya alangkah lebih baiknya kita tanya kepada GTK yang bersangkutan. Kemudian ada informasi keluarga seperti nama ibu kandung, status perkawinan, dan jumlah anak kalau sudah menikah. Di next, Mbak. Nah, selanjutnya juga ada menambah GTK baru. Jadi untuk menambah GTK baru ini yang diperlukan ada 2 ijazah. Yang pertama itu ijazah pendidikan terakhir, kemudian ijazah SD. Nah, untuk ijazah pendidikan terakhir itu kita pilih dulu jenjangnya apa, kemudian tahun lulus, tanggal ijazah, dan selanjutnya yaitu tahun lulus dari SD. Next, Mbak. Nah, selanjutnya juga ada penugasan. Penugasan ini
Jadi tanggal efektif ini bisa dilihat waktu pertama kali GTK itu ditugaskan di madrasah kita, teman-teman. Kemudian ada fungsi dan jabatan, apakah dia guru atau GTK, status penugasan, apakah dia guru atau tendik tetap atau calon, dan sebagainya bisa disesuaikan. Nomor SK, tanggal SK, jenis SK, kemudian upload SK. Nah, tugas utama ini sama, jenis aktivitas ini apakah dia guru atau tendik, sama tugas, apakah di bagian apa gitu. Kemudian dipilih simpan. Nah, setelah disimpan ini, kita langsung masuk ke bagian guru, ke bagian kepala madrasah. Nah, setelah kita proses approve dari kepala madrasah tadi, maka akan muncul S02C-nya itu di emis GTK itu tersebut. Nah, kemudian yang itu nanti akan kita kasihkan kepada operator simpatika. Nah, berhubungan di madrasah kami ini, operator emis sama simpatika itu berbeda orang, jadi saya tidak bisa memberi akses lebih lanjut untuk ke simpatika ya. Jadi hanya sebatas emis saja. Boleh di next, Mbak? Nah, ini adalah proses sinkronisasi data emis ke simpatika. Jadi ini di dashboard tadi, masih di dashboard tadi, Bapak Ibu silakan diklik di bagian guru dan tendik, kemudian pilih sinkron ke simpatika. Nah, di fitur ini dapat digunakan untuk GTK yang lama. Jadi GTK yang sudah ada lama di emis, tapi belum sinkron ke simpatika, jadi dia akan muncul teman-teman di bagian bawah ini, lalu kita pilih sinkron ke simpatika. Nah, selanjutnya, next Mbak. Ini untuk pembaruan GTK. Pembaruan GTK ini bisa dilihat di daftar GTK, kemudian di detail ada banyak sekali itu fiturnya, seperti tugas utama, tugas tambahan, dan sebagainya. Ini bisa diperbarui, alangkah lebih baiknya jika kita selalu mengupdate atau memperbarui data GTK itu dengan rutin. Boleh di next, Mbak? Nah, ini untuk mutasi GTK keluar. Jadi, pada bagian ini UC diharapkan bisa mencari nama GTK yang akan dimutasi keluar, kemudian cari lembaga tujuan, kemudian juga tanggal mutasi dan upload SK atau upload SK GTK tersebut lalu disimpan. Boleh di next lagi, Mbak? Nah, untuk GTK masuk ini sebenarnya kalau misalkan dari lembaga asal dari GTK itu sudah mutasi, biasanya langsung masuk ke emis kita. Nah, kalau misalkan mau ditarik langsung, bisa juga melalui emis dengan cara yaitu lembaga asal dicari dulu, kemudian nama GTK-nya, selanjutnya yaitu tanggal mutasi, lalu upload SK, kemudian klik selesai. Boleh di next lagi, Mbak? Next. Next, Mbak. Nah, yang slide sebelumnya. Oh iya, benar-benar. Oh, benar. Oke, ini adalah untuk menonaktifkan data GTK. Jadi UC itu kebanyakan juga masih menanyakan bagaimana sih cara nonaktifkan GTK ini. Nah, untuk menonaktifkan GTK itu, jadi di guru dan tendik, kemudian pilih daftar GTK. Nah, di daftar GTK itu Bapak Ibu bisa cari GTK mana sih yang mau dinonaktifkan. Setelah ketemu, pilih status dan riwayat kepegawaian. Yang tadinya itu statusnya aktif, diganti menjadi tidak aktif. Setelah kita klik tidak aktif, maka akan muncul tampilan yang masih berwarna merah ini. Bisa dipilih alasan tidak aktifnya itu kenapa, instansi yang mengeluarkan SK, nomor SK, tanggal SK, jenis SK, kemudian disimpan. Boleh di next, Mbak? Nah, ini untuk mengaktifkan kembali data GTK yang tadinya non-aktif, mau diaktifin kembali nih. Jadi, Bapak Ibu bisa klik di pengajuan GTK,
Bapak Ibu cari GTK mana yang mau diaktifkan kembali. Bisa diklik di bagian nomor 3 itu, di nama, cari namanya, kemudian kita copy untuk nick-nya, selanjutnya kita pilih tambah. Nah, pada bagian ini biasanya saya menggunakan nick, teman-teman. Untuk nick, kemudian maka akan muncul tampilan yang pada nomor 6 ini. Jadi tinggal klik daftarkan saja. Nah, untuk daftarkan ini nanti akan coba di next, Mbak. Nah, nanti langsung aja ke bagian penugasan. Ini diisi berdasarkan SK terbarunya. Nanti setelah disimpan, ini sama saja dengan proses kita mengajukan GTK yang baru. Setelah kita simpan, maka kita approve dulu ke akun kepala lembaga, kemudian baru akan muncul S02C-nya. Next, Mbak. Nah, dampak jika emisi itu tidak valid. Oke, banyak sekali sebenarnya kalau misalkan kita itu mengupload data tidak valid, maka akan terjadinya miskomunikasi yang menyebabkan pengambilan keputusan itu tidak tepat. Karena kita sebagai UC ini selalu dibilang sebagai gardanya terdepan nih. Jadi diharapkan untuk kita sebagai UC bisa menginput data itu dengan valid, dengan baik, dan juga sebaiknya untuk kalau kita ada tugas atau ada deadline, sebaiknya kita itu melakukan tugasnya itu kalau ada tugas langsung dikerjakan gitu, jangan ditumpuk karena kita ini bekerja dalam sistem. Sistem ini kan kalau misalkan mepet-mepet bisa saja di sistemnya itu down. Jadi diharapkan untuk UC kalau misalkan ada deadline dikerjakan saja, jangan mepet-mepet waktunya karena kerugiannya itu bukan hanya kepada kita, namun juga kepada madrasah. Dan bagi GTK juga terkait pendataan. Mulai di next, Mbak. Nah, tips menginput emis yang saya lakukan yang itu pasti yang pertama ketepatan waktu. Jadi yang saya terapkan dari awal saya menjadi operator emis sampai sekarang yaitu saya selalu menerapkan yang namanya saya tidak mau bekerja kalau misalkan deadline. Jadi saya itu sistemnya dicicil, teman-teman. Kalau ada pekerjaan, kalau ada deadline sebisa mungkin kita itu melakukan sebelum waktunya. Nah, kemudian komunikasi dan kerjasama. Saya tidak sungkan-sungkan juga kalau misalkan saya tidak ada datanya, saya minta. Kalau misalkan saya nggak tahu, saya bertanya. Dan kita selalu berpikir positif. Karena bekerja ini, apalagi menjadi UC ini, menurut saya sangat menyenangkan ya. Apalagi kita bisa bekerja secara fleksibel, bisa di madrasah, bisa di rumah, atau bisa di mana saja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, saya akhiri. Saya kembalikan lagi kepada Pak Nanang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zakia atas paparannya. Sangat menarik dan memberikan lebih banyak informasi dari segi madrasah ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memasuki sesi kedua yang akan disampaikan oleh Pak Farologi. Beliau sebagai user champion ya, mohon maaf, sebagai user champion di Kemenak Kota Jakarta Selatan ya, Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya Pak Farologi, saya ingin menanyakan nih, sejauh mana sih masalah yang dihadapi oleh user champion terkait data GTK yang memerlukan koordinasi dari tingkat kabupaten kota. Terus apa dampaknya jika data GTK ini masukkan tidak valid atau tidak terdaftar pada etnis? Dan adakah solusi yang dapat dilakukan untuk masalah tersebut? Baik, itu sedikit permasalahan yang mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Farologi. Untuk waktunya silakan Pak Farologi untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Bapak Moderator yang saya hormati.
Terima kasih kepada tim Edcom untuk fasilitas webinar hari ini. Dan juga terima kasih Bapak Akrom sebagai Kasubdit tim teknis. Terima kasih juga kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, Om Santi Santi. Baik teman-teman, para UC champion madrasah tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota dan madrasah di seluruh Nusantara NKRI Republik Indonesia. Pada kesempatan hari ini kami akan memaparkan masalah penginputan data PTK, yang mana PTK ini yang bertugas di madrasah maupun di sekolah umum maupun di beda konten wajib untuk menginput datanya dan mengupdate datanya melalui MIS 4.0 yang diusung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mana MIS ini adalah basic data, one data atau satu data yang digunakan oleh Kementerian Agama untuk keperluan berbagai macam keperluan di instansi atau kementerian lainnya. Data GTK ini kenapa data GTK wajib untuk diupdate? Karena data GTK adalah data pribadi guru atau tenaga pendidikan yang dinilai adalah seorang guru atau tendik yang difasilitasi oleh madrasah dan diakui oleh negara bahwa kita memiliki Kementerian Agama memiliki guru dan tenaga pendidikan yang valid dan terupdate. Untuk materi saya hari ini, materi kelengkapan data GTK, di mana masih banyak UC madrasah mengalami kesulitan updating data beserta sinkronisasi data MIS ke Simpatika. Baik, next. Tweet pertama, menu guru dan tenaga pendidikan. Ini masuk ke akun lembaga, di mana lembaga harus mengecek secara detail data-data guru sampai mana atau apakah data guru itu sudah lengkap atau data guru itu perlu perbaikan atau perlu update, ada kesinkron secara keseluruhan dan utuh data-datanya dan diakui oleh sistem MIS 4.0 ini. Karena kewajiban lembaga untuk mengecek data guru tersebut atau tenaga kependidikan, yang mana jika tidak terupdate atau masih ada kendala dalam pengisian atau pengikutan data tersebut, akan terindikasi merah di kolom konfirmasi untuk di akhir daripada pendataan semester akhir. Data lembaga untuk melihat data guru tepat atau tidaknya, poin pertama, operator atau UC MIS madrasah melihat data guru dan kependidikan di menu guru dan tenaga kependidikan. Pada halaman dashboard sudah tersedia dengan apik dan tersedia dengan lengkap menu-menunya di dashboard MIS. Lalu kita klik daftar GTK di poin 2-nya. 3, klik tab menu Satmika untuk melihat data GTK tersebut. Di sini akan terbaca Satmika, apakah benar guru tersebut berada di Satmika
UC champion tersebut. Apabila ada guru mengajar di tempat lain, bisa ditambahkan non satmikal di posisi sebelah kanannya, atau di riwayat mengajar guru tersebut kita tambahkan menu saatnya guru tersebut mengajar di tempat lain. Lanjut. Sama poinnya halaman satmikal, kita klik di satmikal statusnya, semua status apa guru itu aktif atau tidak. Poin A-nya statusnya aktif, kita klik aktif, apakah aktif semuanya. Terus ya poin keduanya status guru tidak aktif ada berapa. Nah di sini kita akan melihat berapa persen daripada keseluruhan guru itu berada di madrasah aktifannya, apakah secara 100% aktif atau hanya 80% madrasah atau guru tersebut tidak aktif. Nanti bisa dipelajari bagaimana poin-poin yang akan UC lakukan. Next. Di sini akan terbaca ya. Next. Kemudian untuk melakukan menu pencarian data GTK pada halaman satmikal, tuliskan nama ya. Di pojok kanan ada gambar pencarian. Cari guru tersebut, yang mana guru tersebut apakah kita akan melengkapi atau kita akan merubah status mengajarnya. Next. Nah, di sini akan muncul ya status gurunya. Dan setelah kita akan melihat semua data guru, kita kembali ke posisi semula. Next. Naik, lanjut. Nah, untuk melakukan pencarian GTK pada halaman satmikal, GTK, ini untuk menu pencarian guru yang mengajar di non satmikal atau mengajar di dua tempat. Misalkan dia mengajar di MTS atau dia mengajar di NI dan mengajar kembali di RA dengan mengajar sesuai dengan jurusan yang dia ajarkan atau mapel yang dia ajarkan. Dia bisa melihat bagaimana guru tersebut apakah dia benar mengajar di non satmikal selain di satmikalnya. Naik. Di sini naik langsung nanti bisa untuk melihat lebih banyak kata-kata kepada halaman satmikal. Di sini ya semuanya naik, nanti bisa dibaca. Tutorial kedua yang melihat data GTK yang dilakukan oleh kepala lembaga. Nah, di mana di sini GTK bukan hanya dilakukan oleh UC Champion Madrasah, tetapi juga dilakukan oleh kepala lembaga. Lanjut. Nah, di sini kepala lembaga bisa melihat daftar GTK, apakah dia statusnya aktif atau tidak aktif, apakah dia mengajar di satmingkalnya, apakah dia mengajar di lain satmingkal atau non satmingkal.
bisa dilihat kita kepala madrasah berkewenangan untuk melihat atau mengecek bagaimana validasi data guru atau apakah guru itu benar-benar masih ada atau tidak ada di terminalnya. Baik. Ya, kita bisa lihat lagi di sini status kepala lembaga bisa melihat status guru itu aktif atau tidak aktifnya. Ya, bisa melihat. Next, lanjut. Sama seperti yang dilakukan oleh UC Champion Madrasah, ya, kepala lembaga mengecek satu persatu tugas utama apa yang dilakukan oleh guru tersebut dan apakah tendiknya sudah masuk atau belum di emis ini. Baik. Nah, untuk melihat statusnya, Pak Madrasah bisa melihat satu persatu di halaman titik tiganya untuk pencarian status guru tersebut. Naik. Ya, lanjut. Ini terakomodir atau tidaknya guru tersebut atau sudah diinput atau belum oleh UC Madrasah, kepala lembaga bisa melihat data-datanya di daftar GTK. Naik. Ya, lanjut. Lanjut sama. Ya, ini non satmengkal juga kepala lembaganya bisa melihat. Nah, ini penjelasan daripada poin yang tadi saya jelaskan yang pertama. Oke, lanjut. Nah, di sini kepala lembaga bisa melihat ya poin-poinnya keaktifan guru tersebut. Kepala lembaga bisa melihat detailnya. Namun kepala lembaga tidak bisa untuk mengedit. Yang mengedit hanya bisa oleh UC Champion madrasahnya atau operator madrasah, operator teknis madrasah. Jadi di sini kepala lembaga hanya bisa melihat, mengecek ya. Lanjut. Ini detail data gurunya, apakah sudah terisi semua atau belum. Kepala lembaga bisa melihat apabila kepala lembaga melihat data gurunya masih ada yang bolong-bolong atau belum terisi atau belum update, kepala lembaga bisa menegur UC Champion emisnya di madrasah untuk melengkapi data-data guru tersebut agar terupdate nantinya. Jadi semua data detail gurunya akan terisi, maka kewajiban kepala lembaga untuk menginstruksikan UC madrasah melengkapi data-data guru tersebut. Baik. Ya, naik sama. Nah, di sini melihat mengubah detail personal GTK oleh pengelola lembaga. Ini kewenangan kewenangan pengelola lembaga untuk update dan edit data guru atau tendik agar selalu update. Ya, naik. Langkah pertama oleh UC Champion untuk melakukan updating data, pastikan data sudah ada di emis. Ya, kita masuk ke menu GTK, daftar GTK, nanti kita lihat, kita cari
di subminkalnya, kita cari di subminkal. Kemudian jika atau tidak mau kita melihat satu-satu, kita tinggal klik dalam kolom pencarian nama yang akan kita rubah. Right? Di sini yang bisa kita rubah oleh UC Champion Madrasah merubah data GTK. Apa yang kita perlu rubah? Pastikan data-data yang akan kita rubah sudah sesuai dengan kartu keluarga. Ya, pastikan ya data yang akan kita rubah harus sesuai dengan kartu keluarga. Disebabkan sebelum input data atau data-data guru yang telah lampau yang lama, kebanyakan hanya menginput data sesuai aja atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kartu keluarga yang terbarukan. Yang kita pastikan dari inputan atau update data ini, kita pastikan nama harus sesuai dengan kartu keluarga. NIK juga harus sesuai dengan kartu keluarga. TMT pegawai harus juga sesuai dengan kartu keluarga. Untuk NOPTK, ini jika NOPTK jika dia sudah lama mengajarnya, nanti akan ada yang namanya sinkronisasi ke simpatika. Nah, di sini kita cari apa perubahan yang akan kita rubah di dalam pengubahan data GTK. Kita tinggal ngupdate aja apa yang kita akan rubah di GTK, apakah di namanya atau nick-nya atau NIP. Jika dia PNS, silakan ganti NIP-nya yang sesuai. Nomor handphone, perhatikan nomor teleponnya juga. Email usahakan emailnya email pribadi ya, jangan memakai email lembaga, harus email pribadi. Naik. Ya, seperti ini. Status non PNS dia akan merubah yang tadinya PNS ini non PNS. Nanti bisa dipahami. Ya, naik. Tempat tinggal juga harus terisikan ya, wajib. Tempat tinggal kita harus terisikan. Naik. Nah, keluarga. Informasi keluarga, jika sudah menikah, nama ibu kandung harus sesuai ya. Pertama, nama ibu kandung. Nama ibu kandung juga kita harus perhatikan. Kebanyakan nama ibu kandung ada kesalahan dalam pengetikan. Namanya isi ya, sudah capek input data banyak. Kadang-kadang mata lelah menginput ada bisa 2 kali klik. Jadi nama ibu kandung harus sesuai dengan kartu keluarga. Pastikan nama ibu kandung bisa melihat di kartu keluarga di pojok kanan bawah. Di situ akan tertulis nama ibu kandung guru tersebut. Terus status perkawinan. Jika kawin, klik kawin. Jika belum kawin, klik belum kawin. Ataupun misalkan di poin 3 duda atau janda, silakan klik duda janda. Ini statusnya sudah kawin. Nama suami atau di sini diisikan jika yang diinputkan laki-laki, maka yang akan dia input nama istrinya. Di sini kita isikan. Kemudian jumlah anak ada berapa, harus lengkap terisikan. Naik. Ya, jika sudah terisikan semua, terusnya kita penugasan ya.
penugasan nanti ada pilihan di sini apakah guru atau calon guru atau tenaga kependidikan atau P3K atau apa, silakan klik tugas pokoknya, tinggal kita klik aja, pilih jika guru kita pilih guru, jumlah jam mengajar kita isikan berapa jam mengajar kita, misalnya mengajar hanya 2 jam. Jika sudah selesai semua, kita sudah yakin bahwa data kita sudah benar dan tidak ada kesalahan lagi, kita klik langkah terakhir yaitu simpan. Ya, langkah akhir simpan, kita klik, nanti akan muncul di bawah apakah Anda yakin mengubah data GTK. Jika ya, kita klik ya. Kemudian akan dapat notis perubahan data GTK berhasil disimpan. Oke, seperti ini langkahnya. Next. Nah, ini data personal guru yang sudah mengupdate datanya dari yang tadi kita rubah, lakukan, dan akan terintegrasi atau terupdate dengan sendirinya. Jadi poin utamanya kita sebagai UC madrasah harus benar-benar untuk menginput data dari data GTK baru maupun data GTK lama, semua harus terinput dengan benar dan valid sesuai dengan kartu keluarga. Pastikan kartu keluarga sudah terbarukan, jangan memakai kartu keluarga yang lama. Ya, karena kan sekarang semua sistem kartu keluarga sudah berbarcode dan sudah terintegrasi dengan data Dukcapil maupun data lainnya. Dampak daripada tidak update-nya data guru atau tenaga pendidikan di daerah EMIS akan berdampak dengan pelaksanaan Sulinjar, ya. Kemarin kebanyakan Sulinjar kita ngambil data dari EMIS, kebanyakan statusnya data tidak valid, terutama di tanggal lahir dan di NIK. Maka daripada itu, mulai sekarang silakan update data guru atau tenaga pendidikan atau kepala madrasah, utamanya guru sebagai guru mengajar, kepala sebagai kepala mengajar di pendidikan. Jika pun sebagai kepala, silakan hanya sebagai kepala, jangan menambah tugas tambahan sebagai guru, ya. Jadi fokus kepala madrasah, fokus ke kepala madrasah tugasnya, tugas utamanya. Untuk guru sebagai guru. Pengaruh kemarin dalam pengalaman Sulinjar itu kepala sekolah ditambahkan statusnya tugas utama sebagai guru dan tugas utama sebagai kepala madrasah, tugas tambahan sebagai guru. Namun di Sulinjar kepala madrasah ini harus mengerjakan atau melakukan pelaksanaan Sulinjar 2 kali pelaksanaan, yang seharusnya 1 jadi melaksanakan 2 kali Sulinjar, di mana Sulinjar ini sudah terintegrasi dengan Dapodik atau Pusdatin, ya. Semua data yang berkenaan dengan Sulinjar assessment akan diambil dari data EMIS. Maka daripada itu, data EMIS mohon segera diupdate, mohon segera diperiksa apakah ada perubahan atau tidak di dalam pengisian data gurunya. Kemudian dampak kedua, jika data guru tidak lengkap, akan gagal dalam sinkronisasi EMIS ke Simpatika. Dan jika di Simpatika sudah ada dan di EMIS sudah ada pula, kemudian tidak bisa melakukan sinkronisasi ke Simpatika, periksa kembali data-datanya yang valid. Itulah
fungsinya kevalidan data di EMIS. Jadi karena kan Kementerian Agama Republik Indonesia memakai satu data, yaitu satu data dari EMIS. Untuk hal yang lainnya mengikuti pendataan dari EMIS. Kemudian daripada data guru tersebut akan tersinkron kembali kemudian di sistem mutasi antar lembaga, misal antar seksi. Dari seksi pendidikan madrasah akan terintegrasi ke pendidikan agama Islam atau disebut dengan PAIS, yang mana kemungkinan ya akan diintegrasikan. Selama ini kita kesulitan dalam hal integrasi data antara EMIS Madrasah dan EMIS PAIS. Jadi belum terintegrasi datanya untuk mengajar guru-guru. Dan triknya silakan Bapak Ibu update dan periksa kembali data-datanya agar 100% data madrasah valid dan kita tidak terlalu banyak menumpuk pekerjaan. Selama ini jangan lupa berkoordinasi selalu dengan sesama operator, apalagi hak dan wewenangnya Kementerian Agama Kabupaten adalah hanya sebatas approval mutasi, ya. Jadi hak Kementerian Agama Kabupaten atau UC Champion Kabupaten Kota hanya sebatas memutasikan GTK dari satu madrasah ke madrasah yang lain. Di sini jika ada mutasi dari satu wilayah, misalnya dari Palembang akan mengusir ke Jakarta, ke Provinsi DKI Jakarta, maka yang akan mengaproval mutasi GTK tersebut adalah utamanya ke Palembang dahulu. Jadi dari Provinsi DKI Jakarta hanya menerima data mutasian. Ya, langkah pertama untuk mutasi antar provinsi atau antar kabupaten, yang mengaproval adalah kabupatennya itu. Jadi jika ada mutasi dari guru dari provinsi, silakan provinsi atau kabupaten asalnya untuk memutasikan dan mengkonfirmasi ke tujuan. Mungkin ini saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya. Jika ada yang baik silakan ambil, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri paparan hari ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oji atas paparannya. Pak Oji, Mariga Pak Oji dulu pernah menjadi UC di madrasah ya, MTSN 1 sejak tahun 2009. Tapi mungkin beda ya Pak Oji ya. Itu masih yang apa? Desktop, Excel. Jadi sungguh berbeda ya. Beda. Lebih menarik mana Pak Oji? Sekarang atau dulu? Gini ya, saya mengerjakan masalah pendataan aplikasi madrasah. Bukan hanya ini, saya dulu di madrasah di MTSN 1 Jakarta, saya menangani keseluruhan aplikasi pendataan untuk madrasah. Baik itu simpatika, baik EMIS, baik kelembagaan, baik keuangan, apapun saya pegang untuk di madrasah ya, satu. Dari EMIS-nya saya memegang pertama dari kertas ya, basic kertas, yang mana kertas itu banyak, kita harus melaporkan juga pakai CD ke kota, kemudian beralih ke desktop. Nah, desktop ini juga kita kesulitan, harus begadang-begadang, ada kesalahan apapun. Makanya namanya pengalaman sebagai operator UC madrasah, aduh, berkah amat ya. Jadi kita mengetahui bagaimana pendataan.
mulai dari basic kertas, desktop, HP, yang kemarin terakhir di tahun 2020, uh, Online. ya, Feeder. feeder itu terakhir. Nah, barulah sekarang saya merasakan indahnya melaksanakan atau menginput data tanpa kesulitan. Yang tadi kita Masya Allah. harus ya, Luar biasa, Pak Oji. ya, Jadi yang nggak tadi ya, kalah nih, Pak Oji iya, narasumber hari ini luar biasa pengalamannya, banyak juga info yang bisa dibagikan ke teman-teman ya. ya, Alhamdulillah. Baik, ya, terima kasih Pak Oji. Bapak Ibu rekan-rekan user champion yang saya hormati, baiklah sudah dipaparkan dua materi dari dua narasumber dari Bu Zakia dan Pak Oji. Alangkah baiknya pada kesempatan kali ini yang sudah ditunggu-tunggu ya oleh teman-teman semua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk kali ini kami buka sesi pertama, tiga penanya ya dari Zoom, sudah dari chat box yang sudah direkap oleh teman-teman panitia. Baik, mungkin Pak Oji dan Bu Zakia nanti bisa siapa yang mungkin bisa menjawab dari tiga pertanyaan tadi. Baik, untuk yang pertama dari Pak Iskandar Zulkarnain. Ini Pak Oji dan Bu Zakia mengenai pelatihan yang ada di EMIS nih. Sejauh mana sih eksistensi fitur pelatihan yang ada di EMIS dalam sinkronisasi ke Simpatika? Mengingat tahun depan 2025 itu sudah ada regulasi tentang pembayaran TPG. Itu yang pertama. Mau langsung atau kita disampaikan dua pertanyaan lagi? Langsung? Oji dan Bu Zakia? Boleh langsung, Pak. Ya, kira-kira untuk Pak Iskandar siapa yang bisa menjawab? Oke, Bu Zakia atau Pak Oji? untuk pertanyaan yang pertama tadi mungkin efisiensinya dari pelatihan ke pembayaran itu pasti ada ya, apalagi data pelatihan di EMIS itu disinkronisasikan dengan Simpatika. Nah, ini diharapkan nanti digunakan untuk mengelola data untuk pembayaran TPG nanti. Apalagi kan sekarang Simpatika sama EMIS itu makin hari itu ditingkatkan lagi dan nantinya akan diverifikasi kelayakan TPG, apakah GTK tersebut layak dibayar atau tidak. Mungkin itu saja sih Pak dari saya. Ya. Dari Pak Oji ada tambahan mungkin? baik. Sejauh mana eksistensi fitur pelatihan yang ada di EMIS dalam sinkronisasi pada Simpatika, mengingat sudah ada regulasi tentang pembayaran TPG. Ini Pak ya. Eh, Eksistensi fitur pelatihan yang ada di EMIS itu kan sudah tersedia di dalam EMIS tersebut fitur-fitur yang mengakomodir kebutuhan guru, baik itu dia mengikuti pelatihan ataupun piagam-piagam yang pernah diterima. Di situ juga ada yang namanya menu sertifikasi, apakah dia sudah sertifikasi atau belum. Nah, di situ bisa di-input dan harus dilengkapi. Kenapa? Kembali lagi, EMIS adalah satu data Kementerian Agama, yang mana untuk di sini EMIS adalah urgensi atau data penting untuk Kementerian Agama yang valid dan 100%. Oke, Pak Nur? Ya, intinya nanti kelayakan dibayarkan TPG tidak atau tidak layak ya dari sini ya, Pak. Datanya Pak Oji ya. Untuk layak tidak layak kan EMIS sekedar penginputan dan kelengkapan data. Untuk kelayakan itu tersendiri ada di Simpatika, di mana Simpatika adalah diakomodir untuk kelayakan guru sebagai penerima atau tambahan sertifikasi atau insentif ya. Kelayakan guru untuk menerima bantuan itu adanya di Simpatika, untuk pendataan di EMIS. Ya, data di EMIS sangat penting ya Pak Oji ya, kelengkapan dan validnya ya. Ya. Siap. Ya mungkin itu untuk pertanyaan pertama sudah terjawab. Mudah-mudahan dari Pak Iskandar sudah bisa mendengarkan dan mungkin nggak bisa dipahami. Yang kedua Pak Oji dan Bu Zakia, pertanyaan dari Bunda Risa nih. Bagaimana kalau data GTK baik guru dan Kepsek
tidak bisa sinkron dengan simpatika, Pak. Ya. Karena GTK tersebut tidak bisa didaftarkan, padahal GTK sudah mengajar lama di lembaga. Nah, mungkin ada tanggapan atau jawaban Pak Uji atau Bu Zakia? Oh, jadi itu GTK-nya itu belum masuk ke simpatika ya, Pak? Atau sudah masuk tapi tidak sinkron? Tidak sinkron. Tidak sinkron, tapi dia mengajar lama. Gitu. Memang pas didaftarkan dia tidak bisa. Sekarang kan di emis itu sudah ada fitur sinkronnya dari aplikasi itu. Tadi sudah dijelaskan juga di awal tadi mengenai sinkronisasi, bisa dilihat di PPT-nya nanti Bapak Ibu bisa diminta aja nanti di situ bisa dilakukan proses sinkronisasi. Nah, sinkronisasi yang di emis ini munculnya untuk nama-nama GTK yang belum pernah tersinkron di Simpatika. Jadi GTK yang lama disinkronkan ke Simpatika melalui fitur tersebut. Ya. Mungkin Pak Fahru Rozi bisa menambahi. Jadi ya, tadi seperti saya paparkan, jika ada kendala guru sudah mengajar lama ada di emis dan simpatika tapi tidak tersinkron di simpatikanya, pastikan datanya valid. Ya. Pastikan data valid. Itulah perlunya validasi data guru tersebut agar bisa sinkron ke simpatika. Ya, simpatika perlu data yang valid. Ya, periksa kembali data di simpatikanya dan data di emisnya. Jika di data di simpatikanya sudah valid, kemungkinan ada di emisnya. Periksa kembali data-data yang ada di emis, lakukan perubahan di emisnya. Jika ada perbedaan data di simpatika, silakan rubah di simpatika, rubah yang ada kesalahan. Jika sudah memungkinkan, ajukan perubahan dari simpatika untuk disetujui oleh kabupaten kota yang dimana akan tercetak S12A. Ya, jadi kemungkinan guru tersebut belum mengklik jadi permanen ya. Jadi permanen di simpatika kan ada notis jadikan permanen di atas data tersebut. Jika sudah melakukan permanen akan keluar tercetak S12A-nya. 12 S12A ini yang harus diapproval oleh admin simpatika kabupaten kota. Ya, jika sudah disetujui oleh admin kabupaten kota, otomatis data tersebut akan sinkron ke simpatika. Mungkin datanya aja ya, satu datanya belum valid, dua belum mengajukan ke admin kabupaten kota untuk disetujui. Itu ya. Baik, cukup jelas ya sepertinya. Intinya tidak hanya data emis yang harus valid, tapi juga pengecekan data di simpatika ya. Ya. Jadi harus koordinasi betul dengan admin simpatika dan admin peraturan emis. Ya mudah-mudahan teman-teman di bawah bisa berkolaborasi ya, bagaimana untuk menjadikan data kita ini benar-benar valid dan memenuhi hak ya dari setiap GTK yang memang terdata di simpatika ataupun di emis. Jadi tidak ada yang tidak mendapatkan tunjangan dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga dari Bu Lis Suryani, apakah untuk mendapatkan NUPTK ya baru ya itu harus ijazah 1 di emisnya? Mengenai NUPTK atau bisa kira? Saya dulu ya jawab. Untuk mendapatkan UMPTK, GTK baru nanti di emis harus ijazah 1. Ini ya, untuk S1 adalah guru. NUPTK itu terakomodir di simpatika oleh Kementerian selain Kementerian Agama. Sekarang Kementerian Agama memakai MPK, bukan MPTK kembali ya, bukan MPTK lagi.
Jadi NU3 tidak terbitkan, tapi akan terbit MPK, nomor pokok Kementerian Agama, ya, atau nomor pokok kependidikan. Jadi NU3 sudah tidak ada, bergantikan nama menjadi MPK. Sudah uh, 2 tahun berlalu sudah berlaku ya. Jadi NU3 tidak terbit, ya, digantikan dengan MPK. Jadi sekarang bukan NU3 lagi, MPK. NU3 sudah tidak terpakaikan, digantikan dengan MPK. Oke? Ya, baik. Jadi MPTK sudah tidak dipakai ya, berarti Ya. dengan MPK itu dari program pemenang. Baik, untuk 3 penanya dan jawaban yang sudah diberikan oleh 2 narasumber kita sudah terjawab. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa diterapkan di masing-masing UC madrasah. Berikutnya kita buka sesi kedua ya, Pak Oji dan Bu Zakia. Ya. Kali ini ialah penanyanya dari YouTube ya, sudah ada 3 penanya. Tapi 1 penanya mungkin sudah dijawab tadi oleh Pak Oji mengenai PTK nih. Dari Zipfile, tidak Zipfile. Bagaimana pengajuan NU PTK pada IMIS? Perlu dijawab atau mungkin gimana? Sudah tadi sudah dijawab kan? Sudah cukup ya? Ya. Ya, jadi mungkin tadi sudah dijawab oleh Pak Oji, bisa dilihat nanti YouTube, diputar ulang. Lalu yang kedua oleh Bu Sri Mulyati, apakah jika menonaktifkan GTK di IMIS bisa otomatis nonaktif di Simpatika? Pertanyaan kedua dari Bu Sri Mulyati. Pak Zakia? Ya. Jika GTK nonaktif di IMIS, otomatis tidak otomatis di Simpatika harus dinonaktifkan kembali, ya, harus dinonaktifkan kembali, ya. Jadi statusnya data tersebut masih ada di Simpatika, walaupun sudah dinonaktifkan di IMIS-nya. Maka daripada itu silakan UC Champion untuk menonaktifkan kedua-duanya, jangan hanya satu. Kemungkinan ini GTK tersebut akan mengajar kembali, ya. Menurut saya sih kemungkinan akan mengajar kembali, ya. Jadi dia harus kedua-duanya harus dinonaktifkan. Seperti kata nih Pak Oji, tahun depan dia mengajar kembali. Apakah diaktifkan di salah satu atau kedua-duanya juga? Jika akan mengajar kembali, ya tinggal diaktifkan kembali, ya. Jadi di Simpatika, untuk mengaktifkan kembali di Simpatika, silakan berkoordinasi dengan admin Simpatika di Kementerian Agama Kabupaten Kota, ya. Kalau untuk EMIS, silakan koordinasi dengan UC Madrasah untuk mengaktifkan kembali. Jadi untuk mengaktifkan kembali GTK di EMIS, tinggal kita klik contoh, bisa nggak contoh? Bisa nge-share contoh? Mana? Oke, Mbak Adi, tolong dibantu untuk share screen. Share screen-nya boleh Pak, silakan. Ya, saya screen ya. Ya, silakan. Ya. Ya, misalkan ada GTK yang sudah tidak aktif, ya, atau pengajuan misalkan dia tidak aktif di lembaga yang lama, akan mengajar di lembaga baru, status EMIS-nya tidak aktif. Saya akan mencontohkan bagaimana internetnya agak segar, ya. Ini akun madrasah ya, Oji ya? Iya, akun madrasah, masuk akun madrasah, saya contohkan mungkin MC lagi itu ya. Jaringannya mungkin. Jaringan sih oke.
Server. Ini lagi padat lagi. Ya, saya keketin. Ah, MIC kalian Pananang ini. Ya, mungkin. Lagi Ya, padat juga sudah, gimana. iya, sudah ganti hotspot, sudah ganti. Sudah ganti. Mungkin ini aja ya. Jika di emis dia tidak aktif dan akan mengaktifkan kembali, silakan untuk mendaftarkan dengan nick ya, dengan nick bukan dengan nama ya, dengan nick. Pakai nicknya, nanti akan muncul namanya dia dan dia akan terbaca datanya, statusnya aktif atau tidak aktif, akan nanti akan muncul kolom tambah. Nah, tinggal klik tambah aja, akan kembali aktif. Jadi emis di situ ya. Dari UC Madrasah silakan mengaktifkan kembali dengan memasukkan memakai nick ya, memakai nick bukan memakai nama. Kalau kolom nama adalah khusus untuk GTK baru ya. Kalau nick untuk GTK non aktif bisa diaktifkan kembali di emis ya. Itu aja. Gimana Nan? Oke. Bu Zakia, ada yang mau ditambahkan? Bu? Cukup Pak, sudah dijelaskan semua tadi sama Pak Fahru Rozi. Berikutnya pertanyaan dari Vita Ibrahim ya Pak. Kalau di bagian NIK itu tidak bisa sinkron, kenapa ya? Udah ditanya ke kantor Dukcapil, KTP-nya juga sudah online, tapi belum bisa untuk GTK. Jadi menggunakan nick nih Pak Oji dan Bu Zakia. Ini tidak bisa sih kan. Karena sudah apa namanya? Cocok di Dukcapil. Bu Zakia. Nick yang belum sinkron ini maksudnya belum sinkron ke Simpatika atau baru mau masuk diajukan GTK baru atau gimana ya Pak maksudnya? Mungkin tadi ketika daftar di emis mungkin ya, dia menggunakan NIK gitu. Ya, Tapi saya ketika screen ya. disinkronkan, Saya screen ya, saya screen. Coba ya. ya, Ini yang saya kembali lagi tadi non aktif di emis tapi kita bisa mengaktifkan kembali di emis. Juga jika nick tidak valid, ya jika tidak valid kita bisa periksa di nicknya juga. Contohnya ini untuk mengaktifkan kembali data GTK di emis. Coba. Ya, jika nicknya di Dukcapil dinyatakan sudah valid, nah periksa kembali ya, apakah kartu keluarga itu sudah terbarukan atau belum daripada nah di sini saya akan mengaktifkan kembali data guru, jadi tidak perlu lagi kita mendaftarkan, tapi kita hanya mengisi nick aja, data lama kita akan muncul di emis seperti dahulu, cuman akan ada perubahan sedikit. ini untuk data lama tapi nggak aktif ya Pak Oji. Iya.
Oh, server. Seperti ini ya. Jadi di emis ya. Jadi saya input untuk emisnya belum bisa. Jadi mungkin lagi pakai sama konten kali ya. Mungkin ada penontonan ya. Ya, tapi itu Pak Ji ya. Ya, Harus ya. kita ya, kakak harus dipastikan sudah update ya. Iya, itu aja. Permasalahan soalnya kan kita di sini kan namanya orang tua ya. Kebanyakan saya udah kemarin sudah bicara juga dengan dosen ya. Dosen berkekeh bahwa kakaknya itu tidak perlu ada update data. Tetapi setelah kita update data, setelah kita periksa datanya, antara data emis, data PPAPD itu sama, tetapi data di kakak beda. Ya, kakak dikarenakan kakak itu terbit tahun 2012 belum terupdate. Jadi saya beralih mencari data dengan sesuai data. Jadi ya kesalahan ada di orang tersebut dikarenakan tidak updating data. Jadi data beliau beda dengan data yang ada di kartu keluarga. Jadi di datanya sudah sesuai tapi di kartu keluarga ada perbedaan. Jadi mohon untuk updating data kakak ya. Walaupun terbit tahun 2012 tapi harus yang 2000 yang ada barcode-nya. Itu aja masalahnya. Ya, Ya. tambahan sangat penting informasi dari Pak Ji, semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman musisi sekalian. Dari YouTube sudah dijawab 3 penanya. Kemudian dari Zoom kita kembali tanyakan ada 2 penanya dari chat box ya Pak Ji dan Mbak Zakia. Ada GTK saya nih dinonaktifkan beberapa tahun lalu karena sempat berhenti. Sekarang akan kami tambahkan tapi tidak bisa karena TMT-nya tidak muncul. Nah, minta tolong dibantu solusinya. Ini TMT tadi Enika. Mudah-mudahan ada jawaban yang bisa mencerahkan. Dari mana nih? MTS Riyadus Solihin, Pak. Silakan. Oji atau Bu Zakia? Untuk GTK yang sempat berhenti, biasanya itu dinonaktifkan, Pak. Jadi, jadi bisa diajukan ulang saja kalau sudah dinonaktifkan seperti itu. Iya, tapi ini TMT-nya nggak muncul nih, Bu Zakia katanya. TMT-nya. TMT. TMT-nya. Ya. Itu perlu diedit ya. Ya, untuk TMT, ya pengisian TMT, periksa kembali datanya, apakah dia alih fungsi atau masih tetap di guru. Periksa kembali, riwayat mengajarnya, riwayat kepegawaiannya juga harus diperiksa. Mulai kapan, apakah pernah nonaktif atau tidak aktif, kemudian riwayat kepegawaian bisa diperiksa ya untuk TMT-nya. Jadi TMT itu menginputkan data TMT itu ada di riwayat kepegawaian ya, riwayat kepegawaian. Di situ akan terdeteksi mulai kapan TMT-nya. Jadi setiap semester itu guru itu harus mengaktifkan kembali TMT dia di semester awal semester ya. Jadi periksa kembali riwayat kepegawaiannya apakah sudah terisi atau belum. Ya. Jadi teringat kembali bahwa beberapa minggu lalu memang sempat ada UC Madrasah ke Kanwil ya. Mengeluh nggak bisa sinkron katanya. Ternyata dicek oleh pusat, dia perubahan dari GTK ke guru. Nah dia lupa nih merubah sama kayak gitu. Akhirnya pas dicek, berubah, sinkron baru bisa masuk ke simpatika. Mungkin hal itu yang mungkin terlewat ya, bukan apa peduli dengan data, tapi mungkin ya terlewat aja lupa di satu sisi yang memang benar-benar itu menjadi syarat. Yang mudah-mudahan teman-teman di bawah juga bisa perhatikan ya data-data mana yang kira-kira harus divalidasi, disesuaikan dengan SK ya. Kalau memang dia berubah fungsi tadi jadi
Tadinya tendik yang menjadi guru, ya itu harus dirubah datanya, diriwayat ke pegawaian seperti itu. Lalu yang kedua, Pak Koji dan Bu Zakia dari chatbox Zoom, dari Ibu Makhrufan nih. Bagaimana memasukkan GTK ke EMIS yang GTK tersebut mutasi dari jenjang MTS pindah PRA atau beda jenjang ya. Kemudian di MTS sudah terdaftar dan masuk simpatika. Bagaimana ini jadi beda nih dari MTS PRA. Dan simpatika sudah masuk. Silakan, bagaimana Pak Uji dan Zakia? Mutasi di emisi itu di jenjang manapun bisa, di mutasi GTK keluar, bisa langsung dicari nama GTK-nya, kemudian dicari tujuan lembaga yang akan GTK tersebut tuju, kemudian pilih tanggal dan upload SK saja, seperti itu Pak. Jadi untuk mutasi sama ya? Sama. Jadi mungkin yang perlu melihat tutorial video juga bisa disimak di ya, tidak sulit, bisa dicek kembali ya. Ketika sudah masuk ya dirubah, berarti kan ketika dia menjadi guru apa di FTS kemudian pindah, nah ini menyesuaikan ya di luar kepegawaiannya, jangan sampai ketinggalan lagi, akhirnya nggak bisa sinkron ke simpatika seperti itu. Dari Koji? Dari Angga ini ya, masalah pemindahan tugas guru dari dinas ke madrasah ya? Bukan, dari MTS ke RA, jadi hanya pilih jenjang tapi satu madrasah. Dari MTS ke RA. Ya kan kalau misalkan mutasi itu ya tinggal memutasikan aja yang approval kota ya, tinggal konfirmasi ke kota aja bahwa pastikan guru itu mata pelajarannya sesuai dengan di RA. Biasakan kalau RA itu kan hanya guru kelas ya, bukannya guru mapel ya. Jadi pastikan RA-nya bahwa guru itu guru kelas, bukan guru mapel. Beda dengan MTS dan MI. Kalau MI masih bisa guru mapel ya. Jadi pastikan dahulu RA-nya untuk menerima guru tersebut, apakah guru tersebut guru mapel atau guru kelas. Ya, itu aja. Ya, jadi sebelum dimutasikan perlu dicek datanya apa dia mulai. Iya, itu. Ya. Benar. Baik, itu dari Zoom. Kamu masih semangat Pak Oji dan Bu Zaki ya? Ada pertanyaan dari YouTube nih, ada 3 lagi masuk untuk sesi berikutnya. Dan masih cukup waktu ya. Yang pertama dari Bu Sri Muryati lagi. Mengapa GTK yang sudah nonaktif masih muncul di EMIS? Nah, bagaimana cara menghilangkannya, Pak Oji dan Bu Zaki ya? Jadi biar nggak muncul lagi tuh yang sudah nggak aktif, bagaimana? Silakan. Ya, bagaimana menghilangkan guru yang tidak aktif di EMIS-nya? Ya. Ini kan ada kebijakan antara guru tersebut dengan kepala madrasah atau madrasah tersebut. Kemungkinan guru tersebut akan mengajar di tempat lain, ya. Ataupun guru tersebut statusnya libur lah, melahirkan tidak mengajar dahulu untuk sekian waktu. Jadi biarkan jangan dihilangkan data guru tersebut di EMIS. Biarkan sistem yang akan menghapus, ya. Biarkan sistem yang akan menghapus. Ini adalah data real madrasah bahwa ada guru tersebut pernah mengajar di madrasah tersebut. Kita mempunyai data guru bahwa guru mana yang pernah mengajar di kita, yang mana guru yang masih aktif di kita. Jadi kita mempunyai database rekapitulasi data guru yang aktif dan tidak aktif. Untuk menghilangkan ya paling yang bisa menghilangkan hanya jikalau dia sudah almarhum baru bisa dihilangkan. Ya jikalau masih bisa mengajar, toh biarkan lalu di situ, otomatis nanti akan bisa didaftarkan di lain lembaga. Biarkan aja dia masih ada di
madrasah tersebut, tapi statusnya nonaktif ya. Biarkan aja, nggak usah dipermasalahkan karena guru ya. Mungkin itu aja Pak Nanang, Bu Zaki ya. Jadi untuk menghindari apa namanya kedepannya takutnya mengajar aktif lagi ya, tiba-tiba Ya, hilang. Jadi sebaiknya dibiarkan dulu ya. Mungkin ya. ada sistem yang akan mendeletnya, kecuali untuk yang meninggal, pensiun dan seterusnya. Eh, Dua lagi nih Pak Fauzi dan Bu Zakia, yang kedua dari MI Al-Ma'arif Nusantara. SK mutasi sudah diupload SK dari sekolah, tujuannya untuk apa ya? Ya, di sekolah asal itu. Oke, untuk Maaf, SK SK dari mutasi sekolah itu, tujuan apa sekolah asal gitu. Jadi SK oke. mutasinya. Kalau untuk SK mutasi itu tergantung dari kebutuhannya. Apakah GTK tersebut mutasi keluar? Kalau misalkan dia mutasi keluar, upload SK mutasi keluar. Kalaupun GTK tersebut masuk, upload yang SK mutasi masuk gitu, Pak. Oke, siap. Jadi tergantung kebutuhan dari GTK tersebut. Ya. Oke, Fauzi cukup ya? Sama. Ada tambahan? Ya. Terakhir dari Pak Heri Yurismanto, bagaimana bila GTK tidak bisa mutasi ke EMIS, keterangan statusnya aktif di madrasah lain, padahal sudah bisa dimutasikan di simpatika tujuan. Nah, itu bagaimana Fauzi dan Zakia? Mungkin di emisnya bisa dimutasikan dulu. Jadi dari emis lembaga asal dimutasikan dulu ke emis tujuan. Jadi kalaupun masih tidak bisa, coba di-input ulang GTK-nya, Pak. Input ulang di gate asal atau tujuan? Kalau misal ini kan pertanyaannya itu Di asal. dari asal. Jadi dari lembaga asal itu mutasi ke lembaga tujuannya. Jadi kalau nggak bisa di-input ulang di madrasah asal, kemudian lakukan mutasi. Iya. Fauzi, ada tambahan? Cukup? Cukup. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan UC Champion di seluruh provinsi Indonesia yang menyaksikan baik di Zoom maupun di YouTube. Ya. Sudah sekian pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan dan kita dengarkan juga dari kedua narasumber. Ya, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab semua dan memberikan sebuah pencerahan bagi kita. Baik, untuk mengakhiri sesi ini, alangkah baiknya ya dari saya sedikit menyimpulkan ada beberapa hal, Bapak Ibu, rekan-rekan user champion yang saya hormati, dari mulai edit data GTK, kemudian kelengkapan, kemudian proses sinkronisasi data EMIS ke Simpatika, itu semuanya tidak lain ialah berkat adanya sebuah koordinasi dan kolaborasi yang sangat penting, di mana ada keterkaitan yang sangat sinergis seperti itu. Kalau di UC di madrasah, contohnya itu keterlibatan antara kepala sekolah, antara koordinator ini seperti tata usaha, kemudian operator ini sendiri, itu harus saling berkoordinasi dan kolaborasi mengenai data yang memang harus dimasukkan ke dalam EMIS, terutama data GTK. Alangkah baiknya di sekolah itu khususnya admin kepegawaian, ya mengurus kepegawaian GTK itu betul-betul memiliki data yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga nanti operator-operator yang menginput data ke EMIS tidak salah ya Bapak Ibu, termasuk juga mungkin data di Simpatika, jadi hak mereka untuk memperoleh tunjangan dan sebagainya bisa terpenuhi gitu. Kemudian juga motivasi, ini yang sangat penting Bapak Ibu, sesuai dengan moto kita yaitu 4D, perlu adanya dukungan ya, kemudian pendampingan demi data yang valid dan memang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan kebijakan baik di pusat maupun di bawah. Itu alangkah baiknya saling memberikan motivasi dari kepala sekolah, koordinator, kepala TU dan juga operator madrasah, itu bisa saling memberikan ya, motivasi. Jadi lebih semangat lagi
sehingga terhindar daripada kesalahan-kesalahan menginput data seperti itu. Yang akhir nanti akan memberikan dampak negatif ya, GTK khususnya seperti itu. Baik, sudah cukup mungkin beberapa informasi termasuk tips dan trik ya yang tadi disampaikan oleh Pak Fauzi dan Bu Zakia, luar biasa narasumber kita pada hari ini. Untuk itu saya mengharapkan teman-teman bisa mempraktikkan nanti sesuai dengan misi masing-masing, baik itu UC madrasah, kabupaten kota maupun UC di tingkat provinsi. Untuk terakhir Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang ucapan terima kasih kepada Pak Oji dan Bu Zakia yang sudah memberikan paparan materi pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Ya, terakhir boleh mungkin moderator memberikan kalimat untuk menyemangati kita selepas kegiatan ini agar lebih sadar atau mungkin memperhatikan data GTK demi tercapainya data yang valid itu. Jadi gini Bapak Ibu, jika saya mengatakan UC Emis Madrasah, Bapak Ibu bisa menjawab siap usung 4D ya, siap usung 4D, dukung dampingi demi data. Kemudian yes, yes, yes. Bisa Bapak Ibu? Halo? Ya, mungkin di mute ya. Baik. Mungkin itu, halo, panitia, apakah bisa dilakukan? Iya, Pak, mohon maaf, ini masih di mute sepertinya. Tidak apa, Pak. Silakan dilanjut. Sudah. Intinya sebagai motivasi kita kedepankan ya, karena bahasa usung ini kan mengedepankan, memprioritaskan 4D tadi, yaitu dukung dampingi demi data. Semoga teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini bisa menerima hasil praktik baik dari teman-teman dari khususnya Bu Zakia sebagai runner-up kedua dari MTSN 1 Organizer Sulawesi Selatan, kemudian juga Pak Oji ini sebagai narasumber dari UC Kemenak Provinsi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang mana mereka berdua sudah begitu banyak menyampaikan informasi dan juga mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang sekali lagi tidak semuanya terjawab, tapi mudah-mudahan bisa terwakili dengan materi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Baik, rekan-rekan Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk para peserta ya, untuk dapat mengisi formulir atau umpan balik yang akan kami kirimkan melalui kolom chat dan harap diisi ya. Kemudian dengan pengisian tersebut mudah-mudahan nanti ada perbaikan-perbaikan untuk acara selanjutnya dan juga sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat peserta. Tak lupa saya sampaikan terima kasih juga kepada para research champion tingkat madrasah, kemudian tingkat kota dan juga tingkat provinsi, kemudian kepala madrasah, Bapak Ibu, guru maupun teknik yang sudah mengikuti kegiatan hari ini, dan rekan-rekan lainnya. Kemudian tidak juga mengurangi rasa hormat kami kepada KROM dan juga pejabat lainnya. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan dan menjadi lebih baik. Ya. Saya, Nanang Kurniawan, selaku moderator, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Belajar Usung 4D berikutnya, yang akan berlangsung kurang lebih 2 minggu mendatang. Tentunya dengan berbagai bahasan menarik lainnya. Akhir kata, kita sama-sama dukung 4D, ya, yaitu dukung, dampingi, demi data. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.